Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Sutoyo 10 Februari 2023. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Rom pasal 14 ayatnya yang ke-20. Demikian sabda Allah. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Unang segai naniulani debata, binaheni sipanganon, saluhukna i iasdo nian, alai gabedae doi dihalak mulut tergasip ibana laho mengatossa. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi batu sandungan jelas merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang percaya. Mengapa? Karena akan menghalangi orang untuk datang kepada Kristus. Saya mengingat apa yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi. Saya suka Kristusmu, tapi tidak dengan orang Kristen. Ungkapan itu jelas mau mengatakan bahwa masih banyak orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tetapi malah menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Saudara di dalam Kristus, dalam perikop sebelumnya, Paulus mengingatkan pihak yang kuat dan yang lemah dalam jemaat untuk saling menerima dan tidak saling menghakimi. Kini Paulus memberikan satu prinsip khususnya bagi pihak yang kuat, agar tidak menjadi batu sandungan bagi pihak yang lemah. Dalam hal makanan, Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang najis. Maka pihak yang kuat tidak perlu lagi merasa terikat oleh hukum tentang makanan haram. Namun bisa saja kebebasan memakan segala sesuatu menjadi batu sandungan bagi jemaat yang masih mengharamkan makanan tertentu. Maka Paulus mengingatkan bahwa kebebasan untuk melakukan segala sesuatu kiranya tidak menyebabkan lemahnya iman saudara yang lain. Jika ini yang terjadi, maka pekerjaan Allah telah dirusak. Jemaat Tuhan, perlu kita ingat bahwa kebebasan harus dipraktikkan dalam kasih kepada sesama atau kepada orang percaya. Kebebasan harus ditundukkan pada prinsip damai sejahtera dan tujuannya untuk saling membangun. Pemakaian kebebasan yang menjadi batu sandungan mengingkari esensi kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kristus sudah membayar harga yang begitu mahal, yaitu dengan mati bagi mereka yang lemah iman. Bagaimana mungkin pihak yang kuat tidak rela mengalah kepada yang lemah dalam hal-hal yang remeh supaya tidak menjadi batu sandungan? Banyak hal yang kita boleh lakukan, tetapi bukan berarti semuanya perlu dilakukan. Khususnya yang dapat menjadi batu sandungan bagi yang lemah iman. Prinsip kasih dan saling membangun harus mengendalikan kebebasan kita dalam melakukan segala sesuatu. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk napas kehidupan dan hari baru ini. Biarlah kami dalam menjalani hidup ini menjadi teladan dan bukan malah menjadi batu sandungan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.